hari ini kita akan membahas tentang komposisi bahasa, karena komposisi bahasa itu digunakan secara baik dan tepat untuk menghindari terjadinya falasi. Kata, kalimat, dan paragraf yang akan kalian gunakan dalam penulisan artikel itu mewakili makna yang ingin kalian ungkapkan. Apa itu bahasa? Ada yang mengatakan bahasa adalah teknologi pertama yang dibuat oleh manusia. Mengapa teknologi pertama? Karena teknologi ini digunakan untuk tujuan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Digunakan lewat mana? Lewat kata-kata, lewat ucapan. Bahasa dikenal dalam bahasa Indonesia itu dia menggunakan bahasa Sanskerta, bahasa yang artinya kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, menggunakan tanda atau simbol dalam bentuk diucapkan. Namun dalam perkembangan selanjutnya dikenal juga bahasa dalam bentuk tulisan. Ada dua bentuk bahasa, yaitu audio dan visual. Audio adalah yang diucapkan, kata-kata yang diucapkan, kalimat yang didengarkan. Nah, itu audio. Visual adalah bahasa nonverbal yang dilihat. Pada tataran implementasinya, bahasa dibagi lagi menjadi bahasa tulisan dan bahasa lisan. Kali ini kita fokus ke bahasa dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca, divisualisasi dalam bentuk kata, kalimat, dan paragraf. Mengapa ini penting dalam komposisi bahasa? Karena banyak orang menggunakan bahasa yang tidak tepat. Dalam konteks ini katanya. Pemilihan kata yang tepat sangat penting dalam penulisan sebuah artikel. Kata dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata yang artinya percakapan, cerita, bahasa, atau dongeng yang diceritakan oleh orang-orang tua kepada anak-anaknya, di mana dalam kata ada makna. Dalam dongeng tersebut ada maksud yang ingin diceritakan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Kata merupakan elemen terkecil dari suatu bahasa. Mengapa? Karena kata itu hanya satu pengucapan yang memiliki seperangkat makna. Ada dua cara pembentukan kata. Cara pertama adalah kata dasar, ya ini suatu kata yang utuh dan belum mendapat imbuhan. Contohnya jalan, contohnya lari, budaya, dan lain sebagainya. Bentuk yang kedua adalah kata bentukan. Kata yang sudah dibentuk dari dasar dengan menambahkan imbuhan, baik itu di awal, di akhir, atau di tengahnya. Misalnya berlari, berjalan, kepulauan, dan lain sebagainya. Pembentukan kata adalah proses membentuk sebuah kata, yaitu kata dasar, dengan menambahkan imbuhan atau unsur lain pada kata dasar tersebut. Ketika sebuah kata mendapatkan imbuhan, maka makna di balik kata tersebut berlari. Misalnya kata pulau. Kata pulau itu adalah sebuah kata yang melekat pada daratan kecil yang dikelilingi oleh air. Ketika ditambah imbuhan ke di awal dan an di akhir, maka kata pulau ini berlari menjadi makna yang berbeda. Artinya pulau-pulau yang berada di satu gugusan, namanya kepulauan. Jadi tidak lagi satu. Kalau pulau hanya satu, kalau sudah ke dan an, kepulauan, menjadi beberapa pulau, dan dia membentuk satu gugusan pulau. Nah itu, maka pembentukan kata dia bisa mempengaruhi makna. Pembentukan kata ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama lewat pengimbuhan yang tadi ya, kepulauan, menulis, umumkan, atau sisipan lewat sebuah imbuhan di tengah. Misalnya yang di dalam kata gemetar, sebenarnya kata dasarnya adalah getar, lalu ditambah jadi gemetar, ditambah di kata guru jadi gemuruh, dan lain sebagainya. Nah itu lewat imbuhan. Yang kedua lewat pembentukan kata dasar dengan kata dasar lainnya. Misalnya tanda tangan, kata dasar tanda ditambah dengan kata dasar tangan,
maknanya sudah lagi berlain. Maknanya adalah jadi dia identitas seseorang. Misalnya tanggung jawab. Kata tanggung itu kata dasar ditambah dengan kata dasar lainnya itu jawab. Nah, ini membentuk sebuah kata yang lain maknanya. Pembentukan kata yang ketiga adalah pembentukan kata dengan unsur terikat dengan kata dasar. Mengapa dikatakan unsur terikat? Karena dia tidak bisa terlepas dengan kata dasar. Tapi sebenarnya akhirnya dia membentuk kata dasar baru. Misalnya prasejarah, unsur terikatnya pra. Subsektor, unsur terikatnya sub. Pasca perang, pasca setelah perang, unsur terikatnya pasca. Nah, ini dia membentuk sebuah kata yang baru yang mana tidak bisa terlepas dari unsur terikat. Pembentukan kata yang keempat adalah dengan pengulangan. Misalnya tembak menembak, tolong menolong, bantu membantu. Nah, ini selalu ditambahkan dengan satu tanda strap di tengah. Dan terakhir, pembentukan kata berikutnya adalah lewat pengakroniman. Akronim adalah merupakan singkatan dari sebuah kata yang mungkin terdiri dari beberapa kata lainnya. Misalnya surat izin mengemudi, itu akhirnya orang terbiasa menggunakan akronim SIM sebagai singkatan. Sistem keamanan lingkungan itu adalah sebuah makna, lalu orang menggunakan akronim Siskamling sebagai kata untuk menyingkat makna yang panjang itu. Nah, itu cara atau teknik pembentukan kata. Ingat, dalam pembelian kata sebuah tulisan harus memenuhi 3 unsur. Pertama, ketepatan. Mengapa? Karena kata yang dipilih harus mengungkapkan gagasannya secara tepat. Dan gagasan itu harus diterima secara tepat pula oleh para pembaca. Jadi, ketepatan itu bukan hanya oleh penulis, tapi juga oleh para pembaca bisa menerimanya secara tepat. Nah, bentuk-bentuk ketepatan misalnya lihat sinonim. Kata kelompok sinonimnya apa ya? Oh, gerombolan. Misalnya lewat denotasi atau konotasi. Misalnya lewat eufemis, diperhalus katanya. Kata mati diperhalus menjadi meninggal. Kata tua diperhalus menjadi orang dewasa. Kata bocah diperhalus dengan anak-anak. Atau lewat generik dan spesifik. Generik itu kata yang sifatnya umum, spesifik katanya yang lebih khusus, ataukah abstrak dan konkret. Nah, ini perlu harus memilih kata yang tepat untuk mewakili ide-ide tersebut. Apakah ide yang mau disampaikan dalam bentuk generik ataukah spesifik? Ide yang mau disampaikan dalam bentuk abstrak atau konkret. Yang kedua, kriteria kedua adalah kecermatan. Artinya dalam menulis kata yang digunakan sifatnya ekonomis, tidak bertele-tele. Nah, itu yang dinamakan kecermatan. Kriteria yang ketiga adalah keserasian. Kata yang digunakan harus sesuai dengan konteks pemakaiannya. Kalau kita sudah memahami kata, maka selanjutnya dari kata tersebut bisa membentuk sebuah kalimat. Nah, kalau kalimat pemaknaannya lebih luas lagi. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Kalau kata dia terkecil karena hanya satu, kalau ini dia kecil karena satu pikiran yang utuh diungkapkan dalam satu kalimat. Unsur dari dalam sebuah kalimat biasanya terdiri dari 2 atau 5 unsur. Kalau 2 itu biasa hanya subjek dan predikat. Kalau 5 ada objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek adalah unsur yang diterangkan. Subjek adalah unsur yang diterangkan. Predikat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan subjek. Objek adalah kata yang dituntut oleh predikat yang berverba transitif. Pelengkap adalah kata yang berfungsi untuk melengkapi kalimat subjek dan predikat. Keterangan, kata yang berfungsi untuk menerangkan waktu, tempat. Biasa kita kalau di sekolah mengenal subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK atau pelengkap. Nah, bentuknya bagaimana cara membentuknya? Ada 4. Ada kalimat tunggal, misalnya hanya satu subjek, satu predikat. Ada kalimat majemuk, ada 1 subjek, 2 predikat. Mengapa 1 subjek, 2 predikat? Karena subjek yang kedua itu sudah diganti dengan
kata pengganti, misalnya kata penghubung, namun, sehingga subjeknya tidak disebutkan lagi, langsung predikat, itu kalimat menjemput. Ada kalimat minor, yaitu kalimat yang strukturnya tidak lengkap subjek predikatnya, misalnya selamat pagi. Ada kalimat inversi, kalimat yang predikatnya mendahului subjek, atau predikatnya harusnya subjek predikat objek, ini predikat duluan baru subjek. Nah, ini biasa banyak ada dalam kalimat-kalimat lisan. Misalnya, pergilah gadis itu dari keramaian. Pergilah itu adalah predikat, gadis subjeknya. Jadi kebalik, biasa banyak di bahasa lisan ataukah di tulisan fiksi. Bentuk kalimat tunggal, subjek predikat. Nah, ada berbagai bentuk lagi. Ada subjek predikat tok, seperti Yuni bermain. Yuni adalah subjek, bermain adalah predikat. Ataukah ditambah objek, Yuni bermain karet. Jadi subjeknya Yuni, predikatnya bermain, karetnya objek. Atau subjek predikat objek keterangan, Yuni bermain karet di halaman rumah, keterangan tempat. Kalau Yuni bermain karet di malam hari, keterangan waktu. Atau subjek predikat objek pelengkap keterangan, Yuni bermain karet sendiri di halaman rumah. Nah, ini bentuk kalimat tunggal, hanya satu. Dia menjadi kalimat majemuk kalau ada dua predikat, atau predikat objek atau predikat keterangan. Nah, jika kalian sudah bisa buat kata, mengambil kata secara tepat, membuat menjadi sebuah kalimat yang mewakili gagasan kalian, maka dari satu kalimat itu kembangkan dia menjadi satu paragraf. Nah, kita akan masuk ke paragraf. Paragraf merupakan suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Paragraf ini lebih dikenal dalam bahasa tulisan. Secara umum ada dua bentuk paragraf, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di awal. Lalu secara umum yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf yang ide pokoknya ada di akhir. Saya ada kasih contoh di slide saya. Namun dalam perkembangan tulis-menulis, akhirnya ada bentuk lain dari paragraf, itu paragraf campuran. Ide pokoknya ada di awal dan di akhir. Ingat, karena ada di awal dan akhir, bukan berarti kedua ide pokok ini berlainan, namun sama. Hanya di awal sebagai ide pokok, di akhir sebagai penegas ide pokok di awal. Kalian lihat contoh yang saya berikan, itu tidak lain ide pokok di awal dan akhir. Lalu bentuk yang lain juga yang namanya ineratif. Ini paragrafnya ada di tengah. Nah, ada satu bentuk lain dari paragraf namanya paragraf menyebar. Paragraf menyebar ini ide pokoknya dia menyebar ke tiap kalimat. Tidak ada satu ide pokok yang menjadi satu gagasan utama dari satu paragraf. Nah, mengapa dia bisa menyebar? Karena ide pokok dalam paragraf tersebut merupakan keberlanjutan dari paragraf sebelumnya. Jadi ide utama atau gagasan utamanya ada di paragraf sebelumnya. Paragraf selanjutnya, ide pokoknya menyebar karena informasi dalam paragraf itu merupakan kelanjutan dari paragraf sebelumnya. Hati-hati dalam mengembangkan paragraf. Ingat, hanya satu ide pokok atau kalimat topik atau ide utama, hanya satu. Setelah itu kalimat penjelas, apa itu penjelas langsung atau penjelas tidak langsung. Nah, kembangkan paragraf secara baik karena tiap paragraf hanya satu gagasan utama. Apakah kalian mau menulis dengan gaya deduktif, induktif, ataukah dengan gaya ineratif? Silakan. Pilihlah diksi secara tepat, gunakanlah pola kalimat secara baik, dan kembangkanlah paragraf secara cermat. Tujuannya adalah agar pembaca memahami ide kritis yang akan kalian ungkapkan.